Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon everyone. How are you today? Fine? Well, okay. Untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan setelah kalian mid semester. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai di unit 5. Nah, di unit 5 ini apa yang akan kita pelajari? Nah, language focus yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah mengenai present continuous tense dan simple present tense. Kita akan belajar bagaimana penggunaan kedua tenses ini dan bagaimana formulanya. Seperti itu ya. Oke, kita mulai dari yang present continuous tense. Present continuous tense kegunaannya itu ada 3. Yang pertama, untuk menerangkan kejadian yang sedang berlangsung pada saat yang sama di mana obrolan sedang berlangsung. Oke, bisa dipahami ya pelan-pelan. Present continuous tense digunakan untuk menerangkan kejadian. Jadi kejadiannya tersebut diterangkan sedang berlangsung pada saat yang sama, berlangsungnya sama, di mana obrolan itu juga sedang berlangsung. Jadi dua kejadian berlangsung bersamaan. Contohnya, the doorbell is ringing. Jadi bel pintu sedang berbunyi ketika percakapan sedang berlangsung. Jadi berlangsungnya bersamaan. Kemudian yang kedua, menerangkan rencana yang akan terjadi segera. Itu ya, rencana yang akan terjadi segera. Contohnya, I'm going to the movie tonight. Jadi ketika speakers berbicara I'm going to the movie tonight, itu artinya rencananya ini akan segera terjadi. Dia akan segera melihat film di bioskop, maka dia mengucapkan I'm going to the movie tonight. Ya, kemudian yang ketiga, menerangkan kejadian yang terjadi, kejadiannya itu terjadinya di sekitar waktu di mana obrolan sedang berlangsung. Jadi ketika obrolan sedang berlangsung, di sekitaran waktu obrolan sedang berlangsung kurang lebih, maka kejadian itu yang diterangkan juga sedang terjadi. Contohnya, Budi is building a house now. Jadi ketika sedang ada percakapan, obrolan berlangsung, Budi itu juga sedang membangun rumah. Terjadi membangun rumahnya itu adalah waktunya di sekitar kurang lebih ketika percakapan sedang berlangsung. Jadi Budi is building a house now, menerangkan kejadian yang terjadi di sekitar waktu. Nah, sekitar waktunya di mana obrolan sedang berlangsung. Kemudian bagaimana formulanya untuk present continuous tense? Formulanya adalah subject, to be, verb ing, dan complement. Jika subjeknya itu adalah I, maka to be-nya am. Sudah bisa ya. Jika subjeknya adalah you, we, they, maka to be-nya adalah are. Jika subjeknya adalah she, he, it, dan satu orang, maka to be-nya adalah is. Tadi jika subjeknya di sini adalah lebih dari satu orang, juga are. Oke. Kemudian verb ing, verbnya diberikan ing, dan komplementnya nanti bisa berubah objek, adjective, adverb, dan lain sebagainya. Contohnya itu tadi ya, yang di atas, the doorbell is ringing. The doorbell, kata benda, doorbell, subjek, karena satu, maka to be-nya adalah is. Ringing berasal dari verb ring, kemudian diberikan ing, ringing. Contohnya, you are reading this book. Itu adalah kalimatnya positif, statementnya adalah positif. Kamu sedang membaca buku ini. Jika kalimat ini dirubah menjadi kalimat negatif, maka tinggal saja setelah to be kita berikan not. You are not reading this book. Kamu tidak sedang membaca buku ini. Kemudian kalimat tanya, apakah kamu sedang membaca buku ini? Kalimatnya adalah are you reading this book? Tanda tanya. Jadi to be-nya ini diletakkan di depan. Verb ing-nya tetap this book. Apakah kamu sedang membaca buku ini? Are you reading this book?
Kamu sedang membaca buku ini. You are reading this book. Kamu sedang tidak membaca buku ini. You are not reading this book. Oke, paham ya? Contoh yang lainnya. Sinta is waiting for John. Sinta di sini adalah nama orang dan tunggal. Nama orang tunggal satu, maka to be-nya adalah is. Sinta is, verb kita berikan akhiran ing, verb ing. Sinta is waiting for John. Sinta sedang menunggu John. Kalimat ini dirubah menjadi kalimat negatif. Sinta is not waiting for John. Tinggal setelah to be kita berikan not, seperti yang contoh atas tadi ya, to be not. Sinta sedang tidak menunggu John. Apakah Sinta sedang menunggu John? To be-nya kita taruh depan. Is Sinta waiting for John? Oke, gampang ya untuk present continuous tense. Jadi untuk present continuous tense kegunaannya tadi ada 3. 1. Menerangkan kejadian yang sedang berlangsung pada saat yang sama di mana obrolan juga sedang berlangsung. Yang kedua, menerangkan rencana yang akan terjadi segera. Yang ketiga, menerangkan kejadian itu terjadinya di sekitar waktu, kurang lebih di mana obrolan juga sedang berlangsung. Kemudian formulanya adalah subject, to be, jadi to be ini bergantung dari subjeknya itu siapa. Kemudian verb ing dan complement. Verb ing, ingat verb ing. Oke, itu adalah present continuous tense. Sekarang kita berubah ke simple present tense. Oke, untuk simple present tense, kapan kita menggunakan tenses ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8. Ada 8 situasi yang memungkinkan kita untuk menggunakan tenses ini. Yang pertama, untuk mengungkapkan kegiatan sehari-hari. Jadi, jika kalian ingin mengungkapkan kejadian sehari-hari kalian, tenses yang kalian gunakan adalah simple present. Contohnya, I usually eat lunch at the cafeteria. Saya biasanya makan siang di kafe. Itu kan kegiatan sehari-hari kalian seperti itu, maka kalian menggunakan simple present. Ciri-cirinya, verbnya ini adalah verb 1. Anne takes a shower every day. Jadi Anne ini mandi setiap hari. Maka menggunakan simple present tense, verbnya adalah verb 1. Oke, yang kedua, untuk mengungkapkan kebenaran umum, general statement of fact. Oke, contohnya, babies cry. Jadi kan itu adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran umum. Jika bayi itu menangis, oke, kita juga tahu sebuah kebenaran umum jika bayi menangis. Babies cry. Bumi berputar mengelilingi matahari. Itu kan juga merupakan suatu kebenaran umum, fakta. Kalau bumi itu berputar mengelilingi matahari, maka kita menggunakan simple present tense. Verb 1, verb 1, verb 1. Kemudian yang ketiga, untuk mengungkapkan frekuensi dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi kita bisa mengungkapkan keseringan, seberapa sering kegiatan yang kita lakukan, itu kita menggunakan simple present tense. Biasanya kita menggunakan adverb of frequency seperti always, usually, sometimes, rarely, never, dan lain sebagainya. Contohnya, I never smoke at work. Saya tidak pernah merokok di tempat kerja. Ciri-cirinya seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan verb 1. Saya tidak pernah merokok. Ini adalah verb 1. Itu adalah frekuensi kan? Saya tidak pernah. Seberapa sering? Saya tidak pernah. He plays golf every Sunday morning. Dia bermain golf setiap minggu pagi. Nah, ini adalah frekuensi. Seberapa sering dia bermain golf setiap hari minggu dia bermain golf. Cirinya adalah verbnya di sini adalah verb 1. Oke. Simple present tense makanya verb 1. Nah, kemudian yang keempat, untuk memberikan instruksi atau arahan.
Jadi ketika kalian ingin memberikan instruksi atau arahan, kalian bisa menggunakan simple present tense. Contohnya, how do I get to the office, to your office? Bagaimana saya menuju ke kantor kamu? Berarti get adalah verb one, bukan how do I got. Berarti how do I get, verb one. Kemudian instruksinya, you turn left after the station. Nah, kamu belok kiri setelah stasiun. Belok. Ini kalian memakai verb one. Oke, instruksi. Kemudian yang kelima, untuk mengungkapkan jadwal sebuah kegiatan. Jadi simple present tense juga bisa digunakan ketika kalian ingin mengungkapkan jadwal sebuah kegiatan. Contohnya, bus berangkat jam 8:30 besok pagi. Kemudian pameran dibuka pada tanggal 23 Januari. Jadi sudah terjadwalkan kegiatan ini. Ini memakai verb one. The bus leaves at. Oke, ini adalah verb one. The exhibition opens. Ini juga verb one. Oke, paham ya? Kemudian yang keenam, untuk mengungkapkan ringkasan atau abstrak pada awal sebuah laporan. Jadi ketika kalian sedang membuat laporan, di dalam ringkasan atau abstrak juga bisa menggunakan simple present tense. Contohnya, the first section of this report, the first section of this report, laporan ini, first sectionnya provides, ini adalah verb one. Kemudian focuses, ini juga verb one. Highlights, ini juga verb one. Jadi memakai verb one, simple present tense, ketika mengungkapkan ringkasan atau abstrak pada awal sebuah laporan. Kemudian yang ketujuh, simple present tense bisa digunakan untuk digunakan pada headline surat kabar. Jadi biasanya di headline surat kabar kebanyakan bisa menggunakan verb one. Unilever sells coffee operation. Nah, jadi ini adalah headline dari sebuah surat kabar. Sales di sini kan menggunakan verb one. Kemudian yang terakhir bisa digunakan saat mengungkapkan sebuah tindakan. Jadi ketika ingin mengungkapkan sebuah tindakan, maka bisa menggunakan simple present tense. I resign, I declare, I demand. Tindakannya adalah ini, resign, declare, demand. Itu adalah verb one. Oke, bagaimana formula atau rumusnya dari simple present tense? Rumusnya adalah subject, verb one, dan complement. Verb one, kalau subjeknya adalah I, you, we, they, itu cukup verb one, tidak ditambahi s atau es. Tapi, dan juga subjeknya lebih dari satu orang. Oke. Tapi jika subjeknya adalah she, he, it, dan satu orang, kita pakainya adalah verb one. Nah, verb one itu kita berikan tambahan akhiran s atau es. Bagaimana kita memberikan akhiran s atau es? Nanti ada rumusnya sendiri. Kita akan pelajari di bawah. Oke, contoh kalimatnya. Ayu eats bananas. Ayu makan pisang. Ayu, subjeknya adalah Ayu. Ayu ini adalah nama orang satu. Kemudian verbnya eat. Kita berikan s. Karena eat, maka akhirannya cukup s, bukan es. Ayu eats bananas. Bagaimana jika kalimat ini, statement positif ini, kita berubah menjadi kalimat negatif? Maka menjadi Ayu, kita berikan does not eat bananas. Karena subjeknya adalah satu nama orang, maka di sini pakainya adalah does not eat. Tapi jika yang atas ini I, you, we, they, dan nama orang lebih dari satu, kita pakainya do not. Oke. Kalau ini do not, ini does not. Kemudian kalimat tanyanya, does-nya ini kita taruh di depan subjek, jadi menjadi does Ayu eat bananas. Does-nya di depan, karena does-nya udah di depan, it-nya kembali ke verb one ya, bukan eats tapi eat. Ingat, kalau does-nya udah di depan, kalimat tanya, it's-nya, s-nya dibuang, kemudian cukup it.
Oke, kemudian contohnya selanjutnya. They play golf every Sunday morning. Oke, saya mengambil contoh yang subjeknya lebih dari satu. They play. Verbnya cukup verb one tanpa akhiran s atau es. Oke. Kemudian negatifnya seperti yang saya jelaskan, I, you, we, they, nama orang lebih dari satu pakainya bukan does, tapi kita pakainya adalah do. They do not play. Oke, kita berikan do not. Nah, bagaimana merubah menjadi kalimat tanya? Seperti yang atas, kalau tadi does-nya dirubah ke depan, sekarang do-nya yang dirubah ke depan. Do they play golf every Sunday morning? Oke, do-nya ini dirubah di depan, kemudian they play, play-nya verb-nya di sini. Oke, gampang ya. Formula untuk simple present tense adalah subject, verb, one. Bergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya I, you, we, they dan orang lebih dari satu, pakainya adalah verb one. Tapi kalau she, he, it dan orangnya cukup satu, sama-sama verb one, tapi diberikan akhiran s atau es. Bagaimana kita menambahkan s atau es di dalam sebuah verb? Ini ada rumusnya, akhiran s atau es. Yang pertama ada 5 rules ya. Yang pertama adalah kalian cukup menambahkan s untuk kebanyakan kata kerja. Jadi tidak semua kata kerja, tapi kebanyakan kata kerja kita hanya cukup menambahkan s. Contohnya, visit, visits, answer, answers, speak, speaks. Kemudian yang kedua, jika kata kerja berakhiran e, maka tambahkan s di belakangnya. Ini sudah aturan. Jadi kalau ada verb hope, ada verb write, ini kan akhirannya e ya, hurufnya ya. Kita cukup menambahkan s, jadi menjadi hopes. Write, akhirannya e juga kita cukup menambahkan s, menjadi writes. Kemudian yang ketiga, akhiran es ditambahkan pada kata kerja berakhiran ini ya, ada ceh, s. Contohnya adalah catch, akhirannya kan adalah ch, ini ya, ch, catch, ch, catch. Maka kita berikan akhiran es, catch. Kemudian wash, ini kan akhirannya sh, ini ya, kita berikan akhiran es menjadi washes. Kemudian pass, s ya, kita berikan akhiran es menjadi passes. Fix, akhirannya adalah x, tambah es menjadi fixes. Oke. Kemudian jika kata kerja berakhiran konsonan plus y, jadi sebuah kata kerja kok akhirannya adalah konsonan dan kemudian y, ubahlah y menjadi i dan tambahkan akhiran es. Contohnya, ini kan study, akhirannya adalah konsonannya d dan juga y, akhirannya plus y, study. Maka ubahlah y, kita ubah y ini menjadi i, menjadi study, kemudian diberikan akhiran es, jadi menjadi studies. Contoh lagi, try, konsonannya adalah r plus y, jadi menjadi try. Y-nya kita rubah menjadi i, jadi menjadi try, es, tries. Oke, yang terakhir, jika kata kerja berakhiran vokal plus y, langsung tambahkan s. Contohnya, kata kerja pay, vokalnya adalah a ya, plus y, jadi menjadi cukup kita tambahkan s, pays. Satu lagi, kalau ini vokalnya adalah u, kemudian plus y, by, cukup tambahkan s, jadi buys. Oke, sudah ya, sampai sini dulu kita penjelasannya mengenai present continuous tense dan simple present tense. Sudah tahu ya kapan kita menggunakannya dan apa perbedaan formulanya. Oke, saya tutup sampai sini, semoga kalian paham ya. Silahkan dilanjutkan dengan latihannya. Selamat belajar.